Nah sekarang dengan Australia. Australia dalam posisi terluka. Oke. Tapi bule Australia lawan bule Indonesia. Kan gue nggak boleh pesimis. Wih, Mindsetnya harus berubah. Jadi menang tipis. Menang tipis. Ya. Indonesia. Australia. wih. Waduh. Ini serius. Tolong videonya kalau Kan prediksi toh. menang tipis. Tadi Iya. orang. Ya. Jadi kalau Menang Australia, tipis itu satu gol. kalau Australia menang pun tipis menang. Nggak berani Waduh. nebak skornya. Nggak berani. Oke. Ye. Marilah kita berdoa kita menang 2-0. Ini 2-0. harus optimis seperti Kagak lu kasih itulah. kesempatan terus. Dia menyalam soal Lah kan di Australia itu kan lagi terluka katanya. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah teman-teman, beberapa jam lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Indonesia versus Australia. Harapan kita semua tentu saja Indonesia bisa keluar sebagai pemenangnya. Pertandingan Australia versus Indonesia ini menarik perhatian banyak pihak. Dan tidak terlepas dari sorotan Bung Toel. Aduh, kalau kita bahas satu orang nih memang rada bikin emosi. Banyak sekali orang-orang yang kesal dengan statement-statement yang dibuat. Apakah di orang dia menggunakan momentum-momentum yang ada untuk menaikkan nama panggungnya atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Nah sekarang dengan Australia. Australia dalam posisi terluka. Oke. Tapi bule Australia lawan bule Indonesia. Kan gue nggak boleh pesimis. Wih, Mindsetnya harus berubah. Jadi menang tipis. Menang tipis. Ya. Indonesia. Australia. wih. Waduh. Ini serius. Tolong videonya kalau Kan prediksi toh. menang tipis. Tadi Iya. orang. Ya. Jadi kalau Menang Australia, tipis itu satu gol. kalau Australia menang pun tipis menang. Nggak berani Waduh. nebak skornya. Nggak berani. Oke. Ye. Marilah kita berdoa kita menang 2-0. Ini 2-0. harus optimis seperti Kagak lu kasih itulah. kesempatan terus. Dia menyalam soal Lah kan di Australia itu kan lagi terluka katanya. Nah teman-teman semua, saya agak heran ya. Dia bisa dengan tega menyebut pemain timnas Indonesia sebagai bule Indonesia. Kita tahu bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi ini memang memiliki darah dari negara-negara di barat ya. Tapi tidak haruslah menyebutnya pemain Indonesia yang sudah mereka memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Itu seharusnya kita memberikan apresiasi. Apalagi mereka menunjukkan performa mereka itu yang sangat luar biasa sekali. Terbukti kita sudah memasuki tahap ketiga kualifikasi Piala Dunia. Itu saya tidak tahu ya, kenapa Bung Toel ini melihat timnas Indonesia yang sekarang ini sangat berbeda sekali. Apalagi yang melatih timnas ini kan Coach STY ya, Shin Tae-yong ya. Nah, jangan-jangan Bung Toel ini punya agenda pribadi atau mungkin sakit hati karena tidak dilibatkan. Kita tidak tahu ya. Buat kemarin yang bilang dengan skuad timnas Indonesia yang sekarang seharusnya Indonesia layak menang lawan Arab Saudi. Matamu. Buat timnas Indonesia yang dilatih Coach STY yang benar-benar dilayanin oleh Pak Erick Thohir seharusnya bisa menang lawan Arab Saudi. Itu nggak ada respect-respectnya buat orang yang bilang Iya, kayak betul gitu ya itu. teman-teman. Masa kalah sama pemain Arab teman-teman. Ini ada pemain Arab back timnas Arab Saudi, Sultan Al Ghanam teman-teman. Dia tuh respect banget. Masa dia bilang kayak gini teman-teman. Iya. Kami bermain bagus di pertandingan melawan Indonesia. Tetapi kami menghadapi tim Indonesia yang sudah lebih maju. Dan kami akan betul menebusnya kan, di teman-teman. pertandingan-pertandingan berikutnya. Era. Ini lawan loh teman-teman. Ini lawan bisa serespek ini. Masa yang kalian dalam negeri yang memang Iya, benar-benar betul itu. orang Indonesia malah ngeremehin perjuangan timnas. 1 poin dari kandang Arab Saudi itu udah Itu bagus banget sangat, teman-teman. sangat Masa gampang, kalian nggak ada teman-teman. respect-respectnya teman-teman? Mendapatkan 1 Nggak poin, ada ya. menghargai perjuangan pemain-pemain timnas yang kemarin berjuang melawan Arab Saudi teman-teman. Iya. Wah ini gimana kalian? Patut dipertanyakan ya nasionalisme kalian ya teman-teman.
Teman-teman, Betul itu. buat orang-orang kayak gini, teman-teman enaknya diapain ya? Ditulis di kolom Tulis komen ya di teman-teman. kolom Terima komentar. kasih. Saya tahu siapa Mantap. yang ngomong ini. Mas, Orang yang bentar. sama. Kan coach nggak suka Oh. toel-toel. Jadi tanya Bung Toel. Lokal siapa, asing siapa? Konkret, Ya, lokal dulu. lokal. Kalau lokal yang punya kapasitas integritas Fahri Husaini. Fahri Husaini. Ya, Timnas senior ya? ya. Oke. Bilang masih STY out, pengamatnya yang out, STY stay. Sintayong, Iya, stay jelas atau lah. out? Stay lah. Kenapa harus out? Dia yang udah bangun dari awal, potong generasi. Masa iya harus ini lagi? Aduh. Ya, Babang betul, Pamungkas pernah bilang tuh, berapa tuh? 14 tahun, apa 15 tahun? Ganti 11 pelatih. Iya, Ini iya. Gelar kan? Dengan Bapak siapa nih? Ambon. Sintayong, stay atau out? Kalau dari ini kayaknya stay sih. Stay. Stay Berapa lah. tahun tuh? Minimal 2 tahun lagi lah Sintayong di sini. Karena ini proses kita masih panjang. Kan sudah Banyak pemain dikontrak muda sampai di timnas kita 2027. sekarang. Pesan untuk yang masih bilang stay out apa bang? Itu yang bilang tuh kardus kalian. Pesan buat Bung Toel, yang dengar masih itu. bilang stay out. Pengamat yang mesti out, STY stay. Itu dia. Kira-kira orang yang bilang gitu ngerti bola nggak pak? Enggak. Bung Toel tuh out. Bung Toel. Bung Toel out. Ya, Bung Toel out. Iya, Dari itu. mana nih? Dari pengamat lah, nggak penting mereka itu. Pengamatnya nggak penting. Yang penting kan proses kita, timnas kita, pemain-pemain Bung muda Toel sekarang out. banyak bermunculan di timnas senior. Peringkat pun kita masih paling rendah, Bener, bisa lolos 16 besar luar biasa banget. Ya, Pak. luar. Itu Iya, prestasi banget, yang sejarah juga buat timnas kita. Sobat bola, masih percayakah apa yang dikatakan oleh Bung Toel yang selalu memberikan hal-hal yang saya kira kurang positif ya? Kemenangan ataupun tidak menang, Bung Toel sering memberikan statement yang saya kira dinilai saja. Bung Toel komentari hasil Indonesia versus Arab Saudi ada keberuntungan. Hai. Setuju atau tidak Sobat bola? Tulis di Ngomong komentar kosong ya. macam apa kayak Dadah. dari Bung Toel. Sampai katanya, wah ini bang menentang ini. Saya seakan-akan kami ini seakan-akan jadi berseberangan sama Bang Toel. Nah sekalian aja, gua aja Bang Toel ke sini. Ini kalau sampai ada pemain naturalisasi yang kita ambil, ternyata tidak Kualitasnya. dipakai, nggak dipakai, Ya, berarti dia fail. Saya hanya ingin mengingatkan juga fungsi dari federasi untuk menagih janji dari Sintayong. Sintayong. Betul. Tapi ketika di Piala Dunia kemarin 5-1 oleh Irak, menurut saya sih 5 golnya itu nggak bisa diterima. terima. Iya. Jadi buat saya sebetulnya sorotan ketika Anda meminta pemain naturalisasi untuk Ya. level yang lebih tinggi dalam artian Asia, maka Anda harus buktikan itu satu. Ada identitas nggak pemainan timnas kita era ST? Nggak ada, pragmatis gitu loh. Tapi saya bingungnya ada katanya media bilang ini kayak tiki taka katanya. STY main itu. Serius. Lihat dong, Gue disodori. Media bilang tiki taka katanya. Ya position football kan emang kayak begitu, passing-passing cepet, bukan tiki taka juga lah. Aduh, dari sini fix ya kita bisa lihat bahwa memang beliau ini kayaknya dia memiliki agenda pribadi ya dari narasi-narasi yang dibangun, kalimat-kalimat yang dilontarkan untuk timnas Indonesia, seolah-olah dia merasa dirinya lah yang paling terbaik lah untuk membangun timnas Indonesia. Padahal kan sebelum-sebelumnya itu sudah diberikan kesempatan. Betul tidak teman-teman? Tapi apa yang terjadi dengan masa depan sepak bola Indonesia waktu Bung Toel masih ada di dalam kubunya PSSI? Apakah maju atau tidak? Tulis di komentar di bawah. Saya pengen tahu bagaimana perkembangan sepak bola di masanya atau di eranya Bung Toel. Jadi kunci suksesnya apa? Oke, kunci sukses ala Bung Toel. Satu poin ini lebih kepada pilihan strategi bertahan. Strategi bertahan. Ya, Anda tidak melihat ada strategi lain karena selalu itu yang Anda bilang kita pandai bertahan. saya nggak akan pernah heran soal strategi karena pasti akan seperti itu. Apalagi kalau lawan yang lebih levelnya dianggap lebih punya nama besar, reputasi. Makanya sebetulnya ini pertanyaan untuk dipikirkan, pertanyaan logika.
pertanyaan sepak bola. Jadi kita butuh 9 pemain naturalisasi di starter untuk bisa mencuri 1 poin. Untuk bisa menahan imbang dan main bertahan lawan Arab. Jadi artinya dengan 9 naturalisasi di starter pun kita mainnya itu bertahan dan hanya mencari hasil imbang. Aduh. Hanya mendapatkan. Iya, dan memang mencarinya hasil imbang tujuan. Kemudian mendapatkan. Karena kalau dari pola seperti itu kelihatannya memang target maksimal draw aja udah bagus gitu. Dan tercapai. Artinya realistis itu terjadi. Ya. Karena kan kita pahami ST pun dia realistis menghadapi sekelas Arab, nanti kemudian Australia, Jepang. 3 kata untuk Bung Toel. Betul. Oke, saya suka nih. 1. Apaan sih? Oh, oke. Apaan sih? 2. Nggak jelas. Ini sangat Tiga. mewakili. 3. Nggak usah soal lawan arus. Sampai sekarang belum ngerti apa alasannya selalu mengkritik Sintayong. Padahal Sintayong semenjak datang ke Indonesia banyak banget prestasinya. Betul itu teman-teman. Sampai sekarang nggak ngerti kenapa ngomong Ketua PSSI Pak Erick Thohir selalu menyuapi Sintayong, itu nggak paham kenapa. Terus sampai kemarin ketika Nathan udah balik harus ke klubnya, tiba-tiba Pak Erick yang ngelobi klubnya buat ngebela timnas lagi, Sintayong nggak setuju. Katanya ini harusnya challenge dong. Challenge gimana sih? Ini yang dipertaruhkan kan nama negara gitu, Indonesia. Dan udah. Oke. Towel get out. We are all Indonesia. Waduh, itu Bung Toel. Masyarakat Indonesia udah gerah dengan ulahmu untuk sepak bola Indonesia nih. Jika Shin Tae-yong dipecat, maka pengganti yang cocok dan disarankan menurut Bung Toel adalah Fahri Husaini. Wow. Sebenarnya gue tidak mempermasalahkan Bung Toel menjawab pertanyaan, karena ini kan ditanya ya. Kalau misalkan ST dipecat, jadi penasaran siapa ya, dia jawab fine aja, nggak ada masalah. Tapi yang anehnya adalah menyebut Fahri Husaini. Kalau nggak salah Bung Toel juga pernah merekomendasikan Park Hang-seo. Kalau Park Hang-seo gue masih lebih oke lah. Ya walaupun sebenarnya gonta-ganti pelatih itu agak gimana gitu untuk negara yang masih berkembang ya. Kita ini kan bukan negara kayak Brazil, kayak Thailand yang udah, nggak usah Brazil deh, Thailand maksudnya di ASEAN yang sudah solid, yang sudah infrastrukturnya jelas, sudah ada kesinambungan dari bawah ke atas. Jadi tinggal timnas senior ini benar-benar harus perform. Kalau enggak ya gonta-ganti pelatih bisa. Tapi kan Indonesia kita lihat aja bagaimana di era Shin Tae-yong ini benar-benar dari awal, dari nol, dia build tim dari junior ke senior, bagaimana pemain-pemain itu dibangun secara mental, fisik terutama, dan pemahaman strategi, visi, itu semua dilakukan dari awal. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah gonta-ganti pelatih itu adalah solusi, menurutku tidak. Ya yang harus diperhatikan adalah perkembangan sepak bola secara keseluruhan, infrastruktur, pembinaan usia dini, itu yang akan menunjang prestasi senior. Itu yang ujung-ujungnya akan menunjang prestasi dari timnas senior, liga pun. Itu semua harus diperbaiki dulu. Ya baru kita bisa judge pelatih timnas senior ini bagus atau tidak, bisa bawa tim ini perform atau tidak. Kalau yang tadi gue sebut aja itu masih tanda tanya atau masih mungkin baru mulai dibenahi oleh PSSI sekarang, maka sulit untuk menilai Park Hang-seo atau apalagi Coach Fahri. Bukan meremehkan Coach Fahri ya, sama sekali tidak. Tapi apa iya ada jaminan kalau Park Hang-seo maupun Coach Fahri ini yang menggantikan STY tiba-tiba bisa perform dengan kualitas liga yang sama seperti sekarang, kualitas pemain seperti sekarang, infrastruktur seperti sekarang, pembinaan seperti sekarang? Apakah bisa? Gue sih nggak yakin. Gimana menurut? Iya, teman-teman, menurut kalian bagaimana ya? Tulis di kolom komentar supaya kita sama-sama bisa tahu ya. Salah satu kenapa sepak bola timnas Indonesia ini mulai menarik perhatian kita semua sebagai masyarakat Indonesia adalah di eranya kepemimpinan Pak Erick Thohir. Bagaimana beliau benar-benar memperhatikan sepak bola Indonesia.
mulai dari pembenahan di liga, kemudian pemain nasional. Bahkan baru-baru ini kita semua tahu bahwa di jantung sepak bola Indonesia yaitu PSSI ini juga ada perubahan besar-besaran. Kita lihat bahwa ada kurang lebih sekitar 43 staf atau karyawan PSSI itu dipecat karena tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh PSSI. Ternyata mereka mereka ini kinerja mereka itu hanya fokus untuk diri mereka sendiri, menggunakan fasilitas PSSI untuk kebutuhan mereka, untuk perut pribadi mereka lah bahasa kasarnya. Sehingga ya Pak Erick Thohir mulai dari tagline-nya katanya bersih-bersih di kubunya PSSI mendapatkan respon dari masyarakat yang sangat luar biasa sekali. Dan ini yang saya yakin sekali kita semua masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia pasti mengharapkan ini sejak lama. Mengharapkan ini kenapa hal-hal seperti ini tidak dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa kok tidak ada pemimpin yang seberani Pak Erick Thohir yang melakukan perombakan besar-besaran? Ya mungkin karena ya kita tidak tahu, ada permainan-permainan di belakang juga bisa jadi. Nah, kita bersyukur karena Pak Erick Thohir yang memiliki komitmen yang sangat luar biasa sekali untuk sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah memilih pelatih untuk pemain timnas Indonesia, yaitu Coach Sintayong untuk melatih timnas Indonesia. Dan kita lihat perkembangan sepak bola Indonesia itu makin bagus. Maka tidak heran Sintayong kontraknya diperpanjang hingga 2027. Nah, kalau ada orang-orang seperti Bung Toel ini selalu berkumandang kritik tentang sepak bola Indonesia, mengkritik kepemimpinan Erick Thohir, mengkritik kepelatihan STY, ada tanda tanya besar yang harus kita tanyakan. Jangan-jangan dia punya agenda pribadi. Iya kan? Kita tidak tahu. Sekarang kita ke Bung Hendry. Toel, 9 pemain naturalisasi hanya untuk bermain imbang lawan pemain Arab Saudi yang cadangan. Yang pertama, di awal-awal pertandingan komentatornya Arab Saudi Indonesia itu bilang bahwa Indonesia sebagai negara yang belum pernah menjuarai championship di regionalnya, 6 kali masuk final, tapi gagal, akhirnya sekarang bisa tampil. Itu saya catat banget tuh. Soalnya dia bilang belum pernah juara kita. Agak tendensius. Iya, terus kemudian yang kedua, saya lihat pengaruh Bung Toel ke timnas itu sekarang ada. Apa tuh? Karena Bung Toel itu pernah bilang begini, nanti kalau ada Martin Paes, pasti dia tuh penjaga gawangnya. Dan kemudian pasti Hernando akan dibangun cadangkan. Oh, itu saya lihat bener tuh. Viral itu. Terus yang kedua, waktu itu nyebut juga dia protes tuh, kemana Nadil? Kenapa nggak dipanggil lagi? Kemarin dipanggil cadangan juga. Jadi pengaruh timnas dari Bung Toel tuh kemarin udah mulai ada. Gitu. Yang kemudian yang ketiga, ini bikin deg-degan juga tuh. Jangan sampai kita tukeran nasib dengan Arab Saudi di Piala Dunia. Arab Saudi mengalahkan Argentina pertama, kemudian Argentina yang juara. Nah, sekarang kita menahan imbang Arab Saudi. Mudah-mudahan kita yang juara. Gitu kira-kira. Oke, luar biasa. Bung Toel, dengan pertanyaan yang sama, Anda highlight hasil imbang kemarin. Orang mau dengar lagi, Wel? Ya, secara hasil positif lah ya. Patut diapresiasi secara hasil. Cuman secara bola kita harus berpikir gitu. Kenapa kita anggap itu positif? Kenapa itu disambut luar biasa? Berarti kan karena kita menganggap reputasi Arab lebih tinggi. Reputasi sepak bolanya. Kedua, kalau lihat catatan pertemuan memang 11 kali kalah, 3 kali imbang sebelum ketemu kemarin. Jadi dengan imbang kemarin 11 kali kalah, 4 kali imbang. Belum pernah menang kita ini lawan Arab Saudi.
Jadi draw pun rasanya kalau kita ngelihat membaca atmosfer publik sepak bola, sepertinya rasanya kemenangan kemarin. Draw rasa kemenangan. Ya, walaupun dari orang bola, dan saya sepakat itu tadi Om Riz bilang bahwa secara main bola kita kalah. Pertanyaan saya buat semua, kita menguji diri kita. Bahkan untuk main imbang, bahkan untuk hasil imbang, dan mainnya hampir 90 menit itu bertahan, karena secara sepak bola kita lihat formasinya 5-4-1, bahkan selalu kalau hilang bola selalu retreat turun ke bawah. Ada 7 paling nggak di depan area penalti, 7 itu 5 pemain belakang plus 2 Tom Hai sama si Jenner, itu udah 7 gitu kan. Itu kita butuh 9 naturalisasi untuk bisa imbang, dan main bertahan seperti itu kita butuh naturalisasi 9. Jadi kenapa saya bilang begitu, starternya itu kan 9 naturalisasi, 2 lokal, Rizky Ridho dan Vita. Jadi bayangin, hanya untuk imbang lawan Arab dan main bertahan, dikurung hampir sepanjang permainan apalagi babak kedua, itu kita butuh 9 naturalisasi. Itu satu. Yang kedua, padahal Arabnya seperti Mancini bilang usai pertandingan, dia bermasalah juga dengan kualitas pemain Arab di tim nasional, karena kebanyakan saja di penasaran ini cadangan di klub, di liga mereka. Di liga mereka tuh cadangan, kurang menit bermainnya. Jadi untuk bisa imbang saja dengan main bertahan kita butuh 9 naturalisasi, padahal Arabnya adalah Arab yang cadangan. Jadi ini saya memprovokasi Bung Gesit, Om Riz, Om Yusuf sama Om Hendra. Banget provokasi. Iya betul memang. Betul. Memang itu pemain-pemain yang dikeluhkan sama Mancini rata-rata cadangan semua. Artinya jarang mendapatkan menit bermain di klubnya ya. Jadi lawan pemain cadangan di Arab yang Arab semua kita bertahan. Padahal kita sudah disuntik 9 naturalisasi. Jadi ini pertanyaan sepak bola gitu loh. Ya, Arab Saudi punya isu match fitness ya. Karena jarang tampil pemain-pemain. Tapi kenapa tadi mau ngomong apa? Enggak, kita juga perasaan banyak pemain cadangan. Naturalisasi kita kan banyak pemain cadangan. Ada yang belum punya paling JICS yang pemain inti. Tapi kan yang lainnya kalau salah cadangan semua ya. Jadi ini sebenarnya cadangan-cadangan lah. Witan sama Rizky Ridho lah. Kena yang inti disebut 2 kali tuh. Persija Jakarta disebut berapa kali tuh. Ini Persija gitu. Periode berikutnya ketum PSSI diduduki oleh Lanyala Mateliti. Nah, salah satu orangnya yaitu Bung Toel. Ya, Bung Toel. Saat itu dirinya menjabat sebagai juru bicara PSSI di era Lanyala Mateliti. Di tangan mereka, prestasi timnas pun semakin redup, mulai dari mendapatkan pembekuan FIFA pada tahun 2015, kalah di Piala AFF pada tahun 2016 dan 2017, kalah dalam 4 pertandingan, termasuk kekalahan di kandang saat melawan Malaysia. Diikuti oleh kekalahan kandang dari Vietnam untuk pertama kalinya di setiap turnamen kompetitif di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2022. Yang paling saya ingat, kejadian sangat memalukan bro, yaitu pada tahun 2012, saat kualifikasi Piala 2014 melawan Bahrain. Kita dibantai 10-0. Ya, begitulah jika posisi strategis diduduki oleh orang yang tidak kompeten, bahkan mungkin tidak paham bola sama sekali. Nah kan sekarang semua terbongkar. Kenapa? Sekarang semua terbongkar ya. Bung Toel ini pernah menjadi bagian dari PSSI sebagai juru bicara. Dan kita lihat prestasi Indonesia yang paling menyakitkan adalah dibekukan sepak bolanya. Itu sangat miris sekali. Sekarang dia mau mencoba mengkritik lagi permainan timnas Indonesia. Dia mau mencoba mengkritik lagi Ketua Umum PSSI, pelatih Indonesia. Padahal dia sendiri nggak bisa berkaca dengan masa lalunya. Dia berbicara seolah-olah di masa lalunya dia itu paling top. Padahal kita lihat pada saat menjadi bagian dari PSSI, sangat miris sekali. Ini kan memalukan sekali.
Nah, teman-teman semua, terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bung Toel, kira-kira menurut kalian enaknya bagaimana ya dengan orang-orang seperti ini? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa ya tetap dukung Timnas Indonesia untuk pertandingan sebentar supaya mereka bisa lebih bersemangat lagi. Peace. Di channel ini setiap tahunnya itu kita selalu menolong ratusan anak untuk mendapatkan sepatu dan tas sekolah, perlengkapan sekolah. Kenapa kami mau melakukan itu? Karena itu berawal dari kami semua pernah ditolong, dan kami mau pengen kembalikan itu ke komunitas yang ada, generasi yang ada, supaya mereka juga bisa merasakan kebaikan dari kita semua. Fokus kami hanya di bagian pendidikan. Dan buat teman-teman yang mau berkontribusi untuk menolong anak-anak NTT yang kurang beruntung, teman-teman bisa berkontribusi melalui link Kitabisa yang sudah ada. Di situ bantu Angela dan 1.500 anak yatim di NTT. Tahun ini kita sudah menolong kurang lebih 300 orang anak ya. Dan kita pengen kalau bisa di tahun ini, sebelum kita akhir tahun ini, kita bisa menolong sekitar 500-an anak lagi ya. Nah, untuk informasi kalian bisa DM di Instagram saya, atau kalian juga bisa lewat nomor WhatsApp tim yang sudah ada. Kalian bisa tanya informasi kegiatannya seperti apa, cara membantunya seperti apa, itu sudah ada semua.